Kalau nggak dijelaskan kayaknya gimana gitu ya. Nah, sedikit aja singkat ya. Sebenarnya ini materinya mungkin kayak pernah sudah diajarkan atau soalnya sudah pernah keluar, tapi itu yang sederhana ya di bilangan kemarin ya. Sederhana banget soalnya. Tapi intinya ini juga masuk ke dalam bahasan aljabar, yaitu tentang substitusi bentuk aljabar. Apa itu substitusi? Mungkin di sini ada yang pernah mendengar kata substitusi ini. Substitusi ini dari bahasa Inggris sebenarnya, substitute ya, atau dengan kata lain atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia itu adalah mengganti. Ya, kalau dalam sepak bola, permainan sepak bola misalkan, ya, kalau misalkan ada yang pernah nonton sepak bola, kan ada pemain cadangan, terus kalau misalkan ada pemain yang cedera ataupun memang sudah tidak sudah harus digantikan, maka harus diganti. Nah, biasanya ada substitution, substitute. Jadi diganti pemain yang sedang bermain keluar, pemain baru masuk. Itu pergantian. Nah, dalam aljabar istilahnya adalah mengganti bentuk aljabar itu. Tapi apa yang diganti? Nah, yang diganti itu adalah variabelnya. Ya, kita akan mengganti variabelnya dengan satu bilangan. Tapi substitusi ini tidak terbatas pada bilangan aja, tapi bisa aja nanti kita ganti dengan variabel lagi. Jadi variabel bisa digantikan dengan bilangan ataupun variabel lagi. Nah, tapi kita belum sampai ke situ, ya. Kelas 7 nanti masih ke bilangan aja. Jadi variabelnya nanti akan kita ganti dengan sebuah bilangan yang ditentukan. Contoh, misal jika A sama dengan 5, ya, jadi bilangannya A itu adalah sama dengan 5. Variabelnya A bilangannya sama dengan 5. Kemudian variabel B bilangannya sama dengan min 4, maka tentukan nilai dari 2AB ditambah 3B pangkat 2. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya adalah ya kita ganti AB ini, ya, huruf-huruf A dan B ini dengan bilangan yang tadi ditentukan. Kalau A-nya sama dengan 5 dan B-nya sama dengan min 4, maka 2AB ditambah 3B kuadrat ini kita gantikan dengan yang ditentukan tadi, yaitu A dengan 5, kemudian B itu dengan min 4 gitu ya. Kemudian yang 3B pangkat 2 ini, ke atas sendiri. 3B pangkat 2 ini ya digantikan dengan dalam kurung min 4 pangkat 2. Baru setelah udah menjadi bilangan ini, ya, kalau udah jadi bilangan seperti ini, 2 dikali 5 dikali min 4, ya udah kita kalikan seperti biasa aja. 2 dikali 5 dikali min 4 itu kan 2 kali 5 sama dengan 10. 10 dikali min 4 sama dengan min 40. Kemudian 3 dikali min 4 pangkat 2. Nah, ini min 4 pangkat 2-nya harus dikuadratkan terlebih dahulu. Ingat ya, urutan dari operasi bilangan itu adalah apa sih? PEMDAS ya. Parentesis, kemudian E-nya itu pangkat itu ya. Eksponen, pangkat. Kemudian multiplication, division, jadi perkalian, pembagian, baru addition sama subtraction atau penyembelahan pengurangan. Jadi min 4 pangkat 2 itu sama dengan 16, karena min 4 kali min 4 sama dengan positif 16. 16 dikali 3 sama dengan 48. Nah, terakhir baru kita jumlahkan. Min 40 ditambah 48 itu sama dengan 8. Jadi seperti itu ya. Untuk substitusi, ini materinya saya cepat saja, jadi tidak banyak. Nanti bagi yang sudah mengerjakan latihan, nanti dikerjakan, kemudian tinggal dikerjakan. Nah, videonya juga udah pernah saya share di Moodle. Oke, ini contoh yang kedua. Jika P sama dengan 6 dan Q sama dengan min 3 dan R sama dengan min 4, maka berapakah nilai dari, ya, tentukan nilai dari P ditambah 5Q pangkat 2 dalam kurung, ya, dalam kurung P tambah 5Q pangkat 2 dikurangi dalam kurung QR pangkat 2. Nah, sehingga yang di dalam kurung ini harus kita ganti dulu dengan apa yang sudah diberikan tadi. P-nya sama dengan 6, ya kita ganti P-nya sama dengan 6. Q-nya sama dengan min 3, kita ganti Q-nya jadi min 3. R-nya sama dengan min 4, kita ganti R-nya dengan min 4. Sehingga nanti bentuknya jadi seperti ini. Oke. 6 ditambah 5 dalam kurung min 3. Kemudian itu semuanya ada di dalam kurung pangkat 2.
dikurangi dalam kurung min 3 dikali min 4. Kita hitung satu-satu yang sebelah kiri dulu. 6 ditambah 5 dikali min 3. 5 dikali min 3 itu sama dengan min 15. Kemudian min 3 dikali min 4 positif ya, positif 12 sehingga jadi 12 pangkat 2. Nah, lanjut. 6 dikurangi 15. 6 ditambah min 15 itu sama dengan 6 dikurangi 15. 6 dikurangi 15 itu sama dengan 9. Min 9, sorry. Min 9 di pangkat 2. Ya. Sehingga bentuk terakhirnya akan menjadi min 9 pangkat 2 dikurangi 12 pangkat 2. Min 9 pangkat 2 itu sama dengan 81. Min 9 dikali min 9 ya. 81 kemudian dikurangi 144. Ya, 12 kuadrat sama dengan 144. Hasil akhir adalah minus 63. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak untuk substitusi? Paris absen 12 vaksin. Oke. Guys, aku mau vaksin kedua ya. Aku udah bilang ditanya tolong sampaikan ya. Thank you. Oke. Paris absen. Firdan udah hadir Firdan? Paris vaksin. Firdan udah ada, Pak. Firdan udah ada. Oke. Paris vaksin. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut dulu nih. Contoh yang ketiga. Nah, tidak selalu ya kita mengganti variabel itu mudah ya. Atau soalnya itu semudah seperti itu. Nah, kadang kita ketemu nanti soalnya, waduh banyak banget seperti ini nih, 9x pangkat 3, min 21y, kemudian ditambah 16x pangkat 3, ditambah 30y, dikurangi 18x pangkat 3, dikurangi 20y. Apakah dengan cara kita menginput atau kita mengganti 8x pangkat 3 dengan 8, kemudian y-nya dengan min 12 itu akan menjadi mudah? Tidak selalu, ya tidak selalu itu menjadi lebih mudah. Tapi kalau misalkan kita ketemu seperti ini, ya itu kita bisa sederhanakan dulu. Apa artinya menyederhanakan? Menyederhanakan itu artinya gini. Ini kan ada x pangkat 3 ya, x pangkat 3, x pangkat 3, x pangkat 3. Ada 9x pangkat 3, ada 16x pangkat 3, ada min 18x pangkat 3. Ini bisa kita sederhanakan dulu ya, kita bisa sederhanakan dulu. Artinya apa? Kita jumlahkan ataupun kita kurangkan dulu sampai x pangkat 3-nya ini cuma satu variabel, cuma x pangkat 3 aja. Itu dengan cara kita menjumlahkan koefisiennya. Kemudian ini juga ada 21y, ada 30y, ada min 20y. Ini semuanya akan kita sederhanakan sehingga nanti tinggal x pangkat 3 dan y aja. Caranya gimana? Ya caranya kita jumlahkan seperti biasa aja. Kita kelompokkan dulu ya. Misalkan x pangkat 3, x pangkat 3, x pangkat 3. Kita kelompokkan jadi seperti ini. 9x pangkat 3 ya tambah 16x pangkat 3 dikurangi 18x pangkat 3. Semua yang x pangkat 3 kita taruh dulu sini. Kemudian min 21y ditambah 30y dikurangi 20y kita taruh di sebelah kanannya. Ya, sehingga nanti bentuknya jadi seperti ini dan seperti ini. Kemudian kita tinggal jumlahin aja. 9 tambah 16, 9 ditambah 16 dikurangi 18. Nah, itu kan jadi lebih mudah nanti. Jadi 7x pangkat 3. 9 tambah 16 itu sama dengan 25, 25 kurang 18 itu sama dengan 7. Sehingga nanti di sini tinggal 7x pangkat 3. Kemudian yang sebelah kanannya, yang min 21y, min 21 ditambah 30, itu sama dengan positif 9. Ya, 9 dikurangi 20, ya, 9 dikurangi 20 itu sama dengan minus 11. Sehingga nanti di sebelah sini tinggal min 11. Y. Setelah ini baru kita lakukan substitusi aljabar atau kita ganti isi x-nya dengan 8 dan y-nya dengan min 12. Ini akan menjadi lebih mudah ya. Seperti ini. 8 pangkat 3 itu 8 kali 8 sama dengan 64. 64 dikali 8 sama dengan 512. Nah, 512 baru dikalikan dengan 7. Kemudian 11 dikali 12, karena 11 ada min, jadi min kali min sama dengan plus, menjadi positif 132. Setelah ini baru dijumlahkan 3584 ditambah 132 sama dengan 3716. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami? Saya. Nah, untuk contohnya adalah kalian mengerjakan tugas yang sudah saya berikan itu ya.
Jadi ini sebenarnya materi di minggu lalu, tapi saya coba jelaskan ulang lagi supaya nanti kalian bisa mengerjakan ini. Pembahasan hari ini bukan itu, ya bukan tentang substitusi aljabar, melainkan pembahasan hari ini itu adalah tentang faktorisasi bentuk aljabar. Ya, kita akan membahas tentang faktorisasi bentuk aljabar. Ini ada di halaman 100 berapa ya? 139. Oke. 139. Sebelum kita beranjak ke faktorisasi bentuk aljabar, ya. Sebelum kita beranjak ke faktorisasi bentuk aljabar, kita perlu ingat dulu nih kalau misalkan di awal kita belajar tentang perkalian bentuk aljabar, ya, misalkan A dikali dalam kurung B plus C itu sama dengan AB ditambah AC. Ini menggunakan sifat distributif pada bilangan, ya, atau hukum distributif pada bilangan, di mana kita mengalihkan kombinasi antara penjumlahan yang ada di dalam kurung B plus C sehingga menjadi bentuk penjumlahan yang ada di sini. Ini namanya proses ini kita sebut sebagai menjabarkan. Jadi dari A dikali dalam kurung B plus C menjadi AB ditambah AC, itu prosesnya itu sama dengan menjabarkan. Faktorisasi itu adalah kebalikan dari ini. Ya, faktorisasi itu bergerak dari sini, ya. Dari bentuk AB plus AC itu kita kembalikan lagi ke dalam bentuk perkalian, ya. Kita kembalikan lagi ke dalam bentuk perkalian faktornya. Jadi kalau ini namanya proses menjabarkan, maka proses kebalikannya itu adalah proses faktorisasi. Jadi di buku kalian halaman 139 itu ada penjelasannya. Apa itu faktorisasi? Faktorisasi atau pemfaktoran itu adalah menyatakan bentuk penjumlahan suku-suku menjadi bentuk perkalian faktor. Ya, perkalian faktor-faktor. Nah, bentuk penjumlahan suku-suku pada bentuk aljabar yang memiliki faktor yang sama, nah ini perlu di-highlight nih. Ada faktor yang sama. Apa itu faktor yang sama? Ini ada penjelasannya dalam faktor persekutuan. Ada dengan halaman 100 berapa ya? Halaman 139. Oke, Pak, makasih. Jadi sebenarnya ini kita menggunakan hukum distributif tadi, tapi kita balik. Jadi gini, AB ditambah AC itu punya faktor yang sama. Ya, faktor yang sama itu ya ini. A dan A di sini, ya, ini faktor yang sama. Nah, dari faktor yang sama ini kemudian kita keluarkan, ya, kita keluarkan di sini, ya, menjadi perkalian. Kalau faktor yang sama ini udah keluar, maka yang ada di sebelah kanannya itu adalah tinggal B ditambah C, ya, B ditambah C, karena faktor A-nya atau faktor yang sama itu sudah kita keluarkan. Contohnya masih ada di halaman yang sama juga. Ini di buku kalian ada, cuma saya coba jelaskan lebih dalam lagi, ya. Kita bisa lebih paham. Oke. Contoh soalnya gini, 4A ditambah 8. Ini soalnya, ya. 4A ditambah 8. Faktorkanlah bentuk aljabar berikut. Ya, jadi ada 4A ditambah 8. Kita harus identifikasi dulu faktor yang sama. Jadi clue-nya di sini adalah faktor yang sama, ya. Faktor yang sama. Clue-nya adalah faktor yang sama. Kalau dia berupa bilangan, ya, maka faktor yang samanya itu adalah FPB-nya. Ya, FPB dari bilangan tersebut. Kalau faktor yang sama itu adalah berupa variabel, maka faktor yang samanya itu adalah pangkat yang terkecil. Kemudian kalau nanti ada bentuk aljabar, maka faktor yang sama itu adalah bentuk aljabar yang identik atau bentuk aljabar yang sama. Ya, ini clue aja sih, ya. Clue aja. Mau dicatat silakan, tidak dicatat tidak apa-apa. Nah, sekarang kita lihat dari contoh yang pertama dulu. Ini masih yang gampang, berupa bilangan, karena faktor yang sama di sini hanya 4 dan 8. Ya. Di sini variabel bentuk hurufnya ini belum ada yang sama. Ini cuma punya variabel yang sebelah 4 aja, ya, sebelah kiri aja. Maka dari itu kita hanya mencari FPB dari 4 dan 8. Berapa FPB 4 dan 8? Nah, ternyata FPB-nya adalah 4.
Nah, kalau FPB-nya itu sama dengan 4, ini kalau di cancel selalu ke sana ya. Kalau FPB-nya sama dengan 4, maka dari suku ini ya, dari 4A dan 8A itu ada faktor yang sama yang bisa dikeluarkan, yaitu 4. Ini coba saya hapus dulu ya. Coba hapus dulu. Nah, ada faktor yang sama yang bisa dikeluarkan, yaitu 4. Ya, 4, kemudian kita kalikan berapa supaya jadi 4A, itu kita kalikan dengan A. Ya. 4 kita kalikan dengan A, kemudian ditambah 4 dikalikan berapa supaya jadi 8. 4 kalikan dengan 4. Ini seperti itu ya. 4 kali 2 itu sama dengan 8. Ya, 4 kali A itu sama dengan 4A. Nah, setelah kita dapat faktor yang sama dari setiap sukunya, ya di sini ada 4, kemudian di sini juga ada 4. Kita keluarkan faktornya, maksudnya kita keluarkan faktornya itu adalah kita tulis di sini 1 aja. Ya, kemudian kita buat sebelahnya itu dalam kurung. Nah, yang ada di dalam kurung ini adalah tinggal A ditambah 2. Kalau kita balikin lagi, ya, ini 4 kali A itu sama dengan 4A. Kalau 4 kali 2 itu sama dengan 8. Sampai sini dulu jelas? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang udah ada hurufnya nih. Ini di contoh selanjutnya itu adalah 9P pangkat 3 ditambah 15P pangkat 5, kemudian ini disuruh faktor ini. Jadi ingat ya, ada 2 unsur di sini, ada bilangan dan variabel. Ada 9, ada 15, ada P pangkat 3, ada P pangkat 5. Sekarang bilangannya dulu, 9 dan 15. 9 dan 15 itu faktor persekutuan terbesarnya atau FPB-nya, ya itu sama dengan 3. Kemudian P pangkat 3 dan P pangkat 5, FPB-nya atau faktornya, faktor yang samanya. Nah, kita lihat lagi kalau variabel itu adalah pangkat yang terkecil. Saya ulangi ya, pangkat yang terkecil. Sehingga kalau ada P pangkat 3 dan P pangkat 5, maka FPB-nya itu adalah P pangkat 3. Jadi faktor yang harus keluar itu adalah P pangkat 3. Sehingga nanti ya di bentuk ini dari 9P pangkat 3 ini harus kita keluarkan 3P pangkat 3. Dikali berapa supaya hasilnya jadi 9P pangkat 3. Kemudian ditambah yang ini juga 3 dalam kurung dikali berapa? 3P pangkat 3 juga ya. 3P pangkat 3. Kemudian dalam kurung dikali berapa supaya hasilnya sama dengan 15P pangkat 3. 3P pangkat 3. 3P pangkat 3 dikali berapa supaya hasilnya jadi 9P pangkat 3. Kali 3. 3 kali 3. Karena 3 kali 3 sama dengan 9. P pangkat 3-nya tetap ngikut ya. Nah sekarang 15P pangkat 5. 3 dikali berapa supaya jadi 15? Nah, P pangkat 2. 5. Kenapa P pangkat 2? Karena kalau dikali itu ditambah pangkatnya. Betul ya, karena ingat variabel ya kemarin, kalau variabel dia berpangkat, variabel sama berpangkat kemudian dikalikan, maka pangkatnya ini dijumlah. Sehingga kalau misalnya di sini udah ada 3P pangkat 3 ya, 3P pangkat 3, maka di sini harus P pangkat berapa? Itu dihapus. Maka di sebelah kanan itu harus P pangkat berapa supaya hasilnya jadi P pangkat 5. Berarti kan 3 tambah berapa supaya hasilnya jadi 5. Jadi tambah berapa supaya hasilnya sama dengan 5. Dapat sini lagi. Tadi. Jadi pangkatnya 2. Ya, 3 tambah 2 sama dengan 5. Oke, setelah kita dapat ini, baru kita keluarkan faktornya. Faktor yang sama itu adalah 3P pangkat 3. Kemudian dalam kurung. Nah, apa yang di dalam kurung ini? Yang di dalam kurung ini adalah 3 ditambah 5P.
gitu ya. Ini 3P-nya udah satu kali aja ditulisnya. Udah keluar ya, udah keluar kurung ya, udah kita faktorkan, faktor yang sama sudah keluar. Sisanya adalah ya yang belum ditulis, yaitu 3 dan 5P pangkat 2. Tanda tambahnya di sini. Kalau di sininya kurang, ya tandanya kurang, berarti nanti di sininya juga tandanya kurang. Oke, sampai sini dulu jelas? Jelas, Pak. Siap. Contoh yang ketiga. Oke, tadi kan saya bilang gini ya, kalau bilangan itu FPB-nya, kemudian kalau variabel itu adalah pangkat terkecil, kemudian kalau bentuk aljabar, ya kalau kita faktor yang sama itu merupakan bentuk aljabar lagi, ya, penjumlahan atau pengurangan, maka ini adalah yang identik atau yang sama. Nah, ini ada di contoh yang ketiga, yaitu contoh yang C. Soalnya seperti ini. Ini saya hapus dulu biar kita bisa coba pahami ya prosesnya. Faktorkan M dalam kurung M plus N dikurang 2N dalam kurung M plus N. Nah, kalau kita cari bilangan ataupun kita cari satu huruf yang sama, ya itu agak sulit. Kenapa? Karena di sebelah kiri ini cuma ada M, di sebelah kanan ini 2N. Sedangkan yang sama itu hanya M plus N. Maka kita untuk mengeluarkan faktor yang sama, ya faktor yang sama di sini berupa bentuk aljabar, yaitu M plus N, berarti kan M kemudian dikali M plus N, berarti yang sama. Ya, ini yang sama nih. 2N kurung M plus N. Ini yang sama. Ya. Oke, ini bentuk yang sama. Ingat, kalau yang sama itu adalah bentuk aljabar, maka ya udah yang ini yang akan kita keluarkan, ya bentuknya identik kan, M plus N sama M plus N. Kalau bentuknya sudah sama, maka ini kan kita tulis sekali aja, yaitu M plus N kita tuliskan sekali. Oke, kemudian sisanya apa? Sisanya adalah M minus 2N. Sisanya adalah M minus 2N. Dari mana M minus 2N? Dari ini ya, M minus 2N. Tuliskan. Seperti itu ya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ini nanti contoh yang ini ada lagi di contoh bagian kedua ya. Sekarang kita lanjut dulu ke sini. 4x kuadrat Y ditambah 6xy kuadrat dikurang 8x kuadrat Y kuadrat. Nah, ini agak sedikit mudah ya, karena ada bilangan, kemudian ada variabel. Bilangannya itu adalah 4, 6, dan 8. 4, 6, dan 8 di sini faktor yang sama atau FPB-nya itu adalah 2. Kemudian di sini ada variabel X. Ya, X kuadrat, kemudian X, dan X kuadrat. Mudahnya adalah kita ambil X yang pangkatnya paling kecil. Ya, X yang pangkatnya paling kecil yaitu X pangkat 1. Kemudian Y-nya juga yang paling kecil. Kalau kita lihat ini kan pangkat 2, ini pangkat 2, ini pangkat 1. Maka yang kita ambil itu adalah Y pangkat 1 juga. Ya, Y pangkat 1. Sehingga 2XY ini akan kita keluarkan. Nah, 2XY, coba saya hapus dulu ya. 2XY, 2XY. Coba hapus dulu. Oke, jadi dari 3 suku ini, dari 4x kuadrat Y, kemudian 6xy kuadrat, kemudian minus 8x kuadrat Y pangkat 2,
ini semuanya pasti mengandung 2xy karena udah kita keluarin faktor yang sama ya dari FPB dan variabel yang pangkatnya paling kecil. Nah, sekarang ini 2xy dikali berapa yang ada di dalam kurung merah ini supaya menjadi 4x kuadrat y. 2xy dikali berapa? Sekarang 2 dulu deh. 2 dikali berapa supaya jadi 4? 2. 2 Dikali 2. X dikali berapa supaya jadi x kuadrat? X. Y-nya tetap ya, Y-nya ngikat karena pangkat 1. Oke, selesai di situ. Saya izin ke toilet ya. Nah, silakan yang mau ke toilet. 2xy dikali berapa supaya jadi 6xy kuadrat? 2 kali berapa supaya jadi 6? 3Y. Ya, x-nya nggak usah dikalikan karena x-nya cuma pangkat 1, maka y-nya dikali berapa? 3Y. Terakhir. 4xy. Iya, 4xy. Ya udah. Sekarang 2xy kan semuanya udah punya ya. 2xy. Berarti kita tulis cuma sekali aja di sini. Sisanya adalah yang ada di dalam kurung ini. Itu apa? Kita tulis 2x ditambah 3y dikurang, jangan lupa ya ini dikurang ya, dikurang 4xy. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau ada yang mau tanyakan silakan. Oh, nanti ini dikirim ke ya, nanti saya coba ini ekspor ke PDF seperti biasa ya. Cuma saya lagi nyari caranya dulu. Kemarin saya belum nemu. Bisa sih di print, tapi di printnya jadi PDF. Oke, sekarang contoh yang nomor 2 itu ada di halaman berikutnya, di halaman 140 ya. Jadi ada soal seperti ini. Nah, soalnya saya hapus dulu. Jawabannya saya hapus dulu. Nah, udah ada jawabannya ya. Oke. Gimana caranya kita memfaktorkan bentuk aljabar yang seperti ini? 2A dikurangi 2B. Jadi ketika kita mau memfaktorkan sesuatu, yang kita butuhkan itu adalah kejelian ya, atau ketelitian lah. Ketelitian kita melihat suku yang memiliki faktor yang sama. Seperti ini, 2A dikurangi 2B. Berarti faktor yang sama apa? Faktor yang sama itu adalah 2. Ya. Faktor yang samanya itu adalah 2. Karena sama-sama 2. 2A dikurangi 2B. Itu yang sama 2. Sisanya apa? Sisanya yang belum ditulis. Ya, yaitu A minus B. Ya. Karena ini kalau kita balikin 2 dikali A itu sama dengan 2A, 2 dikali min B sama dengan min 2B. Kemudian tandanya plus di sini. Sekarang kita lihat AC min BC. Ini sama-sama punya C, berarti C-nya keluar. Sisanya apa? Ya udah, kalau C-nya udah keluar berarti tinggal yang ini tinggal A. Kemudian minus B. Sekarang ternyata masih ada lagi faktor yang sama. Faktor yang sama apa? Ya. Faktor yang sama apa di sini? Sekarang yang bawah ini yang faktor yang sama itu adalah ini. Ya. Sama-sama punya A min B. Berarti kita keluarin lagi. Ya, kita keluarin lagi ini A minus B-nya kita keluarin. Sisanya apa? Sisanya yang belum ditulis, yaitu 2 dan C. 2 ditambah C. Gitu. Oke, jadi pemfaktoran 2A min 2B ditambah AC min BC itu menjadi dalam kurung A min B dikali 2 plus C. Contoh terakhir, nah ini lebih menantang lagi. Ini nggak ada angka sama sekali, huruf semua. Soalnya seperti ini.
PX ditambah PY dikurang QX dikurang QY. Lagi-lagi kita harus melihat apa faktor yang sama dari sini. Ya, PX ditambah PY. Berarti sama-sama ada P-nya ya. Sama-sama ada P-nya. Berarti P-nya akan keluar di sini. P kemudian dalam kurung X ditambah Y. Karena P-nya udah keluar berarti tinggal X ditambah Y. Oke, nah sekarang min QX. Ya. Min QX. Ini apa ini? Ada subtitle. Subtitle ngaco ya. Min QX ini kan sama-sama punya min Q. Ya udah min Q-nya keluar. Ya. Min Q-nya keluar. Terus min Q dikali apa supaya jadi min QX? Min Q dikali X berarti kan. Kemudian min Q dikali berapa supaya menjadi min QY? Ini harus menjadi plus Y. Ya. Kenapa plus Y? Nah, kenapa plus Y? Kenapa bukan min Y? Karena kalau di sini saya tulis Kalau min kali positif jadinya min. Ya, betul. Jadi kalau di sini saya taruhnya minus Y, min Q dikali min Y ini menjadi positif QY dong. Sehingga di sini tidak boleh min, tapi plus juga. Nah, dari sinilah kemudian kita menemukan lagi faktor yang sama, yaitu X plus Y. Kalau kita udah nemu, berarti keluarin faktornya. X plus Y, kemudian dalam kurung, sisanya apa? Sisanya yang belum ditulis, yaitu P minus Q. Gitu ya. Oke, sampai sini jelas? Understand? Bener, understand. Jelas, Pak. Oke. Oke, itu aja untuk penjelasannya. Nah, sekarang kita latihannya. Jadi ini latihan ini masih ada waktu 20 menitan ya. Latihan 6. Coba sekarang kerjakan latihannya. Kamu kerjakan aja. Ini nggak mesti dikumpulin. Silakan dikerjakan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan dari nomor-nomor 1 sampai 29, silakan nanti kita bahas di sini. Oke, silakan dicoba dulu. Saya kasih waktu mungkin 15 menit ya. Nanti 10 menit terakhir kita akan bahas. Silakan. Sorry. Bentar ya. Halaman berapa tadi? Maaf. 140. 140.
Microsoft Solver. It's 9:15.
Faktorisasi. Bentar dulu. Oke, kita bahas yuk. Nomor 1. Siapa yang mau jawab nomor 1 nih? Aku. Oke, silakan Samuel. 12A plus 6 kali 2A plus 3. 6 dikali 2A plus 3. Ya, 6 kali 2A 12A. 6 kali 3 sama dengan 15. Oke, nomor 2. Siapa yang mau jawab? Silakan. Langsung aja. Nomor 2, ayo. Ada yang udah coba mengerjakan nomor 2? Giovanni, Pak. Giovanni, silakan. 4A dikali 5 tambah 2B. 4A dikali 5 ditambah 2B. Betul ya. Atau mungkin ada yang jawabannya 4A ditambah 4A dikali 2B plus 5 juga sama ya. Sama. Nomor 3. Pak. Nara, Pak. Anara, silakan. Oke.
Jawabannya 7A pangkat 2 dalam kurung A min 3. Iya, betul. Oke, yuk lanjut nomor 4. Betul, Pak. Nabil. A buka kurung A pangkat 4 min A. Min A. A-nya pangkat 2, Pak. A pangkat 2. Iya. Masih kurang tepat. A-nya ini, A-nya ini A pangkat 2 dikali A pangkat 3 min A. A pangkat 3. Iya. A pangkat 3. Ini benar. Ini benar. Yang ini salah. Harusnya apa ini? 1. Nah, iya betul. 1 ya, karena A kuadrat udah keluar semua kan. Ya, A kuadrat kali 1. Betul ya, Nabil. Nice. Lanjut, nomor 5. Ampuni, Pak. Ya, silakan. 5A pangkat 4 buka kurung 3A kuadrat plus 2. Satu kurung. Gitu. Iya. Iya, betul. Nomor 6. 9xy 36x kuadrat y kuadrat x squared y squared y squared. Nah, y split. Yuk. Lalu sama ini jawabannya apa? Yang mana? Nomor 516. Nomor? Kamu ke mute, Andara. Yang saya nomor 5. Kamu nomor 6. Enggak, cuma nomor 5. Itu jawabannya apa? Nomor 5. Ini. Ini. Oke, terima kasih. Oke. Udah, nggak ada lagi? Oke, kalau udah ada lagi ya, ini nggak apa-apa. Ini kalian bisa cari jawabannya sendiri ya, nanti coba dikerjakan. Nah, ini ada aplikasi yang bagus sih sebenarnya, namanya Math Solver nih. Jadi kalau kalian bingung gimana cara ngerjainnya, kalian bisa mengerjakan di sini. Tinggal tulis aja. Misalkan nomor 8 yang susah nih. 140 ya. Tapi kalau saran saya sih jangan sering-sering pakai ini ya.
Ini kalau kalian udah mentok aja terus nggak tahu jawabannya, baru pakai itu. Misalkan gini, nomor 14. Nomor 14 ini kan disuruh faktorisasi ya. Kalian ke algebra terus faktor. Terus ketik di sini soalnya. Nomor 14 misalkan 3x kemudian dalam kurung 2x plus 5. Itu soal gampang ya. X plus 5. Terus diapain? Dikurangi 7. Kemudian dalam kurung lagi 2x plus 5. Bisa nggak dia nyelesain? Solve. Oh, ternyata tidak bisa. Ini harusnya di faktor tadi ya. Contoh lagi misalkan nomor berapa nih yang susah-susah. Tadi sih saya bisa ngerjain di sini. Nyoba-nyoba. 6x pangkat 4. Pangkat itu pakai ini ya, 6x pangkat 4 terus ditambah 15x pangkat 3 terus ditambah 9x pangkat 2. Nah, ini faktorisasinya ini. Kemudian 3x kuadrat ini yang di sini harus ya, x kuadrat di sini. Few solution step, cuma dalam bahasa Inggris ya, kalau kalian sambil belajar bahasa Inggris ini ya, jadi faktor out of 3 misalkan 3 berarti dikeluarin 6, 15, 9 ini keluar 3-nya. Kemudian perhatikan yang di dalam kurung 2x pangkat 4, 5x pangkat 3, 3x kuadrat. Faktor out x pangkat 2 berarti x pangkat 2 keluarkan. Sehingga tinggal 3x kuadrat, kemudian yang ada di dalam kurung. Ya ini aplikasinya lumayan. Kalau kalian mau coba-coba, Photomat juga mungkin bisa ya, tapi saya belum pernah coba Photomat untuk faktorisasi. Silakan aja dicoba untuk soal-soal ini yang ada di buku, kalian bisa selesaikan. Itu aja untuk hari ini dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.